Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Zakaria 2 ayat 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Sanolinari gabe napuna hapunjungan ni Tuhan majuda di tano nia nabadiai jana Jerusalem gabe kota nasumurung di haholongi ia. Dalam bahasa Indonesia, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kitab Zakaria ini membuat sebuah pandangan atas penyertaan Tuhan kepada umat Tuhan. Dalam ayat yang kita baca, kita membaca dua kota yang disebutkan, yaitu kota Juda dan juga dengan Yerusalem. Untuk kembali ke belakang, mari kita ingat bahwa setelah Raja Salomo memimpin, maka pecahlah dua kerajaan yang ada di Israel, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara yang beribu kota Yerusalem, kemudian kerajaan Israel Selatan yang beribu kota Juda. Kemudian ini disebabkan oleh perebutan tahta antara Yerobeam dan Rehabeam, dan mereka menyatakan berpisah. Namun meskipun mereka berpisah, kalau kita baca nats ini, Tuhan tidak melihat pemisahan, namun sebuah penyatuan. Artinya, berkat Tuhan masih tetap kepada kedua kerajaan ini, yaitu kerajaan Juda dan juga dalam Yerusalem. Perpisahan yang terjadi yang sekitar tahun 931 sebelum Masehi ini masih tetap dirasakan oleh umat Allah. Namun meskipun demikian, mereka disatukan di dalam berkat yang dinyatakan Allah melalui Zakaria. Pada firman Tuhan kali ini sangat jelas dikatakan, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Artinya keduanya di dalam penyertaan Allah, keduanya masih tetap berjalan sesuai dengan janji yang sudah dikatakan Allah, yaitu memberikan tanah, memberikan umat itu sebagai mempelai perempuan Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata melalui firman ini kita mau diingatkan bahwa berkat Tuhan akan tetap Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tidak memandang bagaimana situasi kita, tidak memandang bagaimana keadaan kita, namun Tuhan melihat terhadap anugerah keselamatan yang Dia sediakan bagi kehidupan kita. Jadi keselamatan ataupun berkat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita tidak tergantung kepada diri kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Namun inti utamanya adalah bagaimana Allah memberikan berkatnya. Itulah yang paling utama. Artinya kehidupan sebagai orang percaya merupakan kehidupan di dalam anugerah Allah yang Dia nyatakan melalui keputusan dan kehendaknya sendiri. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun, namun ia hanya dikuasai oleh kasihnya, kebenarannya, kesetiaannya untuk melakukan kehendaknya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah mengarahkan kita, menuntun kita untuk menjadi orang yang berharap dan tunduk sepenuhnya di dalam keputusan dan kehendak Allah. Kita tidak akan menjadi lebih baik oleh karena keinginan kita, namun oleh karena keputusan Allah yang memberikan yang terbaik bagi kita.
Kita tidak akan bisa meraih apa yang kita inginkan tanpa daripada tuntunan dan kehendak Allah. Dan tuntunan kehendak Allah itu Dia sudah janjikan bagi kita, dan Dia akan berikan sebagaimana orang Yehuda dan juga Yerusalem yang menjadi pilihan dan ketetapan Allah untuk beroleh keselamatan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang menyemangati kita, firman yang mengingatkan kita, firman yang menuntun kita untuk menjadi tetap berpegang teguh kepada kehendak dan keputusan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah melalui firman Tuhan kita menjadi kuat, kita menjadi diterangkan, kita menjadi disemangati melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang menuntun kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada akhir pekan ini kami diingatkan oleh Tuhan, kasih Tuhan melalui Zakaria kepada Yerusalem dan juga Yehuda, di mana Tuhan tidak memindahkan kasih setiamu, namun tetap mencurahkannya bagi kehidupan kami. Biarlah firman yang begitu indah ini menjadi menyemangati kami, menuntun kami untuk tetap bergantung kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan menyerahkan dirinya di dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, apabila dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Apabila orang yang meminta kepada Tuhan, Engkau berikan kasih karunia-Mu. Tuntun dan arahkan kehidupan kami agar selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap anak-anak dan keturunan mereka, sehingga mereka merasakan kasih karunia yang begitu baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.